Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kurang lebih maksud saya menyampaikan dengan membuka itu dulu supaya kita bisa merasakan kenikmatan lebih dalam menunaikan sholat berjamaah. Jadi begitu salam kita bisa evaluasi diri. Oh, jadi kalau selama ini ada perbuatan yang kurang baik, berarti belum niat ibadahnya sempurna, berarti pendekatan kepada Allahnya yang kurang. Kalau ada masalah nggak pernah tuntas padahal harta sudah melimpah, kedudukan tinggi, berarti yang kurang bukan dunia, yang kurang pendekatan kepada Allahnya. Karena itulah ketika orang-orang seperti ini ingin kembali kepada Allah, menariknya di Al-Quran disebut dengan nama yang sama dengan orang yang sedang ibadah. Jadi orang taubat dari dosa, dosa sebesar apapun, ketika dia taubat itu disifati oleh Al-Quran sedang ibadah, Pak. Itulah dahsyatnya ketika Allah memberikan anugerah. Itu dengan nama yang sama dengan orang yang sedang berdoa, dengan nama yang sama dengan orang yang sedang menunaikan sholat, namanya sama-sama ibad. Buka Quran surah ke-39 misalnya di ayat ke-53, Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dan viralkan pada seluruh hamba-hambaku yang merasa telah berlumur dosa pada dirinya, yang merasa telah berbuat banyak maksiat dan dosa, bahkan seakan menyimpulkan ini rasanya sulit mendapat rahmat Allah, kayaknya nggak mungkin ke surga. Maka turun ayat ini dengan mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau menyimpulkan demikian, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha, tegaskan pada hatimu, pada dirimu yang paling dalam, jangan pernah ragu, sungguh aku tegaskan Allah itu, kata Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a, akan selalu membuka peluang untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan, agar engkau menjadi lebih baik, asal engkau mau koreksi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Itu disamakan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, namanya disamakan dengan orang yang sedang menunaikan amal soleh. Jadi bertobat dari amal salah itu disamakan dengan orang yang sedang mengerjakan amal soleh, sama-sama ibad. Kalau sedang berdoa kan disebutnya ibad juga. Insya Allah 2 bulan lagi Ramadan, semoga kita disampaikan ke Ramadan dalam keadaan yang baik ya. Ayat puasa itu kan 183 sampai 187, satu rangkaian. Di 186-nya itu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dirangkaikan di ayat puasa karena umumnya orang saat masuk Ramadan banyak berdoa. Ya kan? Jadi itu sifat bagi orang soleh kan, berdoa. Jadi orang yang sedang berdoa menunaikan amal soleh itu disamakan namanya dengan orang yang telah berbuat salah dan dia bertobat. Jadi tobat itu amal soleh, ada pahalanya. Seperti kita mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar pun ada pahalanya. Mengerjakan yang soleh, meninggalkan yang salah, sama-sama berpahala. Nah, itu kesimpulan yang kita dapatkan dalam kesempatan subuh ini. Jadi berbahagialah kalau saya, Anda, kita pernah berbuat salah dan mendengar ayat itu kemudian bertobat. Bukan hanya tobatnya yang berpotensi diterima, tapi pahala juga dituliskan. Betapa sayangnya Allah kepada kita ya. Jadi kalau sudah dengan tawaran itu belum mampu untuk bertobat, dengan cara apa lagi kemudian mesti difasilitasi. Al-babu tsani, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan kembali menegaskan di bab yang kedua, masih dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad. Ini penting sekali untuk saya tegaskan di pembuka kali ini. Setiap kita memulai, upayakan kita memohon kebaikan untuk muallif pengarang itu ya, Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Semoga seluruh apa yang kita kaji melimpahkan cahaya kebaikan untuk beliau dan juga dipercikan kepada kita hal yang serupa. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi 10 anwa'in minal adab.
Subtopik ini akan membahas tentang adab-adab penuntut ilmu, etika, ragam etika bagi para penuntut ilmu fi nafsihi, yang disiapkan pada dirinya. Jadi maksudnya kalau ingin belajar, setiap kita harus menyiapkan apa dulu, mengondisikan apa dulu, supaya ilmu yang akan kita pelajari mudah diserap. Satu. Yang kedua, mudah dipahami. Ada orang cepat hafal tapi nggak paham. Ya. Mudah diserap, mudah dihafal, mudah dipahami. Tiga, mudah diamalkan. Jadi ada orang paham tapi juga sulit mengamalkannya. Nah, ini bisa cepat hafal, cepat paham, dan mampu cepat mengamalkan. Tiga bagian ini. Nah, dulu para ulama kita itu dilatih bahkan oleh Nabi SAW sejak era sahabat. Bersamaan dengan mereka menuntut ilmu itu, diajarkan kesiapan-kesiapan diri untuk menerima ilmu. Sehingga Anda bisa cek hampir semua komentar para sahabat yang belajar dari Nabi SAW, komentarnya itu selalu tiga bagian ini. Kami belajar ilmu, adab, dan amal bersamaan. Misal hadis-hadis tentang riwayat Al-Quran, seperti hadis yang didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya nomor hadis 5027. Itu sanadnya tersambung kepada Abu Abdurrahman dan tersambung lagi kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Abu Abdurrahman As-Sulami itu generasi tabi'in, tidak ketemu Nabi. Belajarnya dari salah satunya Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan hampir 20 kalangan sahabat yang mereka itu langsung belajar dari Nabi. Apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami? Kata beliau begini, akhadhtul Qur'ana an aqwamin. Saya itu belajar Quran secara bersanad, talaqi, kepada segolongan sahabat, bukan satu dua orang. Tidak pernah aku belajar dari mereka melampaui 5 ayat, paling banyak itu ke 10 ayat. Maka kami belajar bacaannya, kami menghafalkan ayatnya dan mengamalkan isinya. Setelah mampu mengamalkan isinya, baru berpindah kepada ayat berikutnya. Komentar terakhirnya, maka kami belajar Quran, ilmu, dan amal secara bersamaan. Jadi dulu orang kalau belajar satu ayat itu dalam Al-Quranul Karim, karena siap dirinya menerima Quran, sudah kokoh jiwanya menerima Quran, itu bukan sekedar ayatnya dibacakan masuk pada dirinya dia hafal, tidak. Terdorong dirinya untuk paham. Ini apa maksud ayat ini? Setelah paham, itu segera mengamalkan. Makanya para sahabat tuh paling senang kalau ada ayat turun. Begitu ayat turun, perkataan pertama mereka, sami'na wa ata'na. Maka dipujilah kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diabadikan dalam Al-Quran, disandingkan dengan sifat-sifat para nabi, para rasul yang cepat menerima wahyu Allah dengan begitu gembira dan senang, sekalipun mereka ini bukan nabi dan rasul. Tapi karena cintanya pada rasul, cintanya pada ayat Al-Quran, begitu ayat turun, itu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Coba di ayat 285 di surah Al-Baqarah, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Teruskan, kullun amana billahi wa malaikatihi. Kemudian terus, la nufarriqu baina ahadim wa qalu sami'na